Shalom. Semua kita orang Kristen pasti tahu bahwa antikristus yang nanti akan memerintah di akhir zaman itu akan menguasai dunia. Dan saya rasa semua orang Kristen juga paham, apalagi kalau sudah membaca tentang Wahyu pasal 13, bahwa nanti dikatakan dunia akan menyembah dia. Cuma yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, bagaimana caranya dunia menyembah antikristus itu. Seperti apa bentuk penyembahan terhadap antikristus itu? Semua kita tidak mau coba mendalami pemahaman kata menyembah itu. Dan dalam program ini saya coba mengupasnya, supaya saudara dan saya, semua kita nanti paham bagaimana penyembahan antikristus, penyembahan dunia kepada antikristus. Sehingga dengan paham tentu diharapkan kita tidak terhisap menjadi kelompok orang-orang yang nantinya menyembah antikristus. Jadi, siapkan diri kita dan semoga program yang saya siapkan ini itu memberkati semuanya. Ya, kita akan coba mendalami tentang bagaimana ketika dunia nanti menyembah antikristus. Itu seperti apa gitu bentuk penyembahannya ya. Kita akan coba belajar, mendalaminya, dan semoga apa yang saya siapkan ini memberkati semua. Dunia menyembah antikristus, jika tidak menyembahnya maka semua kita akan mati, itu terdapat dalam Wahyu pasal 13 ayat 8 dan ayat 15. Memang ada beberapa ayat lagi yang mengatakan soal hal ini, tapi bagi saya nggak beda jauh. Jadi saya hanya mengutip dua ayat ini saja. Ayat yang lainnya dalam konteks Wahyu pasal 13, Bapak Ibu bisa baca nanti secara sendiri-sendiri gitu ya di rumah saudara masing-masing dengan Alkitab saudara. Wahyu 13 ayat 8 tuh berkata demikian. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Bapak Ibu tolong perhatikan huruf yang saya kasih warna hitam dan huruf yang saya kasih warna ungu. Dikatakan di situ jelas semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya, setiap orang yang namanya tidak ditentukan ya dalam kitab kehidupan anak domba itu akan menyembah dia. Kemudian Wahyu 13 ayat 15, kalimat di bawahnya itu ayat 15. Demikian bunyinya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini ayat yang bicara soal nabi palsu, di mana dikatakan nabi palsu itu di ayat 15 ini akan memberikan nyawa kepada patung dari antikristus. Sehingga patung itu dapat berbicara dan bertindak atau bergerak atau punya nyawa lah begitu ya. Tampaknya oleh Yohanes seperti itu. Dan semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Clear bahwa dunia akan menyembah antikristus dalam hal ini patungnya. Ya, patungnya itu bisa bicara dan bergerak seperti seolah bernyawa. Dan ketika ada orang di zaman itu yang tidak mau menyembah, tidak mau tunduk pada patung ini, maka akan dibunuh. Ini ayatnya seperti itu, secara literal, ya. Jadi cukup jelas, ya saudara ya. Nah, sekarang kita coba menggali tadi huruf yang saya kasih warna ungu tadi, kata menyembah. Sebelum kita menafsirkan seperti apa nanti dunia menyembah antikristus, kenapa dunia menyembah antikristus, dan maunya antikristus disembah seperti apa, ya kita harus dulu mengerti kata menyembah. Kalau saya tanya menyembah itu apa, Bapak Ibu punya jawaban masing-masing. Sebab kita sudah ada di pikiran kita
apa konteks dari kata menyembah yang kita pahami. Tapi ingat, selalu saya katakan bahwa kalau kita membaca Alkitab, kita harus membaca persis seperti yang Alkitab ini pertama kali ditulis. Jadi jangan langsung dibawa dengan pengertian kita, karena ketika kita yang hidup di 2022 ketika program ini direkam, ya, itu punya pengertian kata menyembah dengan konsep kita sendiri. Konsep saya saja dengan konsep saudara tentang menyembah mungkin secara garis besar sama, tapi ada masing-masing kita punya penekanan khusus. Sehingga bahkan tidak tertutup kemungkinan konsep menyembah saya dengan konsep menyembah saudara itu berbeda. Makanya kita harus kembali kepada Alkitab. Ketika Alkitab ini ditulis, ya 2000 tahun yang lalu, Perjanjian Baru, Kitab Wahyu dipercaya oleh banyak ahli, ditulis dalam bahasa Yunani. Maka kata menyembah di situ kita ketemu di dalam Wahyu 13 menggunakan kata Yunani proskinesosin, itu di ayat yang ke-8, dan proskunesausin itu di ayat yang ke-15. Mirip pelafalannya tapi agak beda. Ini bicara mengenai kata ganti saja, ya. Saya tidak ngomong panjang lebar soal bahasa Yunani, ya. Saya tidak pakar di situ. Meskipun saya paham, tapi kalau dijelaskan nanti malah ngejelimet gitu ya. Intinya yang saya mau katakan, kata proskinesosin atau proskinesausin ini yang ada di Wahyu 13 ayat 8 dan ayat 15 yang terjemahan LAI-nya sudah kita baca di slide sebelumnya, itu berasal dari kata dasar proskuneo. Proskuneo ini itu berasal dari dua kata Yunani, kata pros dan kata kineo, ya. Kata pros dan kata kineo ini ketika digabung menjadi kata proskuneo, ya. Proskineo, tergantung pelafalan saudara, itu berarti to kiss the ground when prostrating before a superior. Jadi dalam bahasa Indonesianya, kalau saya kurang tepat, minta maaf ya, tapi kata ini, to kiss the ground when prostrating before a superior, itu berarti mencium tanah ketika sujud di hadapan atasan. Ketika kita sujud di hadapan yang lebih superior. Jadi kita mencium tanah ketika sujud di hadapan yang disebut atasan kita. Itulah pengertian dari proskuneo. Atau kemudian kalau Bapak Ibu lihat di layar ini, pengertian kedua, ini saya ambil dari kamus Strong. Jadi kamus yang sangat legitimate dalam dunia teologi ya, kamus Yunani ke dalam bahasa Inggris, saudara ya. Kata proskuneo juga bisa berarti suggest, to willingness to make all necessary physical gesture of obedience. Yang secara harafiah dalam bahasa Indonesia itu saya terjemahkan kesediaan melakukan gerakan fisik yang diperlukan untuk bersujud. Jadi orang yang proskuneo itu melakukan gerakan fisik yang diperlukan untuk bersujud. Dari dua pengertian arti kata proskuneo dalam kamus Strong ini, saudara, itu saya akhirnya memahami bahwa proskuneo yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi kata menyembah, yang diterjemahkan oleh terjemahan Inggris itu dengan kata Inggris worship, itu berarti sikap menyembah kepada yang lebih superior, kepada atasan kita, dengan gerakan fisik bersujud sambil mencium tanah. Inilah secara harafiah kata proskuneo itu. Jadi yang saya mau katakan dengan saya memunculkan slide ini sebenarnya sudah ada perbedaan pemahaman dari arti kata proskuneo ketika ditulis di zaman Perjanjian Baru dengan orang yang menerjemahkan kata proskuneo di dalam kehidupan di tahun 2022. Proskuneo itu menyembah. Proskuneo itu worship. Orang menyembah itu ya punya penafsiran masing-masing. Bagaimana dia menyembah Tuhan dalam hal ini. Tapi dari makna aslinya, proskuneo itu adalah sikap penyembahan kepada atasan, kepada yang lebih superior, kepada Tuhan, kepada ilah, kepada Baal, kepada
Allah-Allah ya. Kalau agama-agama lain kan tidak percaya kepada Allahnya Abraham ya. Jadi pokok penyembahan kepada yang superior, kepada Tuhan kalau kita iman Kristen, kepada Tuhan Yesus dengan gerakan fisik bersujud sambil mencium tanah. Jadi proskuneo itu bukan cuma menyembah semata, tapi orang yang proskuneo itu diikuti gerakan sujud sambil mencium tanah. Itulah makna harafiah dari proskuneo. Jadi Bapak Ibu paham sekarang ya. Sudah ada perbedaan dengan menyembah Allah kita hari ini. Coba saya tanya, jujur jawab ya. Bagaimana gestur tubuh kita ketika menyembah Tuhan dalam ibadah di gerejamu misalnya? Apakah saudara tidak menyembah Tuhan di gereja? Saya yakin semua kita orang Kristen ketika di gereja, kita pasti menyembah Tuhan. Ketika pujian penyembahan itu dinyanyikan, kita dalam posisi menyembah Tuhan. Tapi apakah saudara benar-benar menerapkan arti kata proskuneo secara harafiah, yakni sujud dan sambil mencium tanah? Mungkin kalau Bapak Ibu sealiran dengan Kristennya saya, yakni aliran Pentakosta, saya adalah orang Kristen Pentakosta, ya ada kalanya saya menyembah Tuhan ketika digerakkan roh saya sujud, mencium tanah, ya. Tapi kalau boleh diprosentasekan, itu prosentasenya kecil. Nggak selalu saya menyembah Tuhan itu dengan sujud sambil mencium tanah. Kecil sekali. Mungkin nggak sampai 10% dari penyembahan yang pernah saya lakukan kepada Tuhan. Hanya momen-momen tertentu ketika saya benar-benar digerakkan oleh roh untuk melakukan hal seperti itu. Apalagi kalau Bapak Ibu yang Kristen Protestan, mungkin Katolik, ya, gereja yang tidak terbiasa dengan mengangkat tangan, itu saya yakin Bapak Ibu mungkin seumur hidupmu sebagai seorang Kristen nggak pernah menyembah Tuhan sambil sujud dan mencium tanah. Karena itu bukan style kita. Nangkep ya di sini, yang saya mau tekankan nangkep ya. Bahwa ada perubahan pemaknaan terhadap proskuneo. Kita proskuneo, tapi kita yang proskuneo kepada Tuhan di 2022 dengan misalnya rasul-rasul dan orang Kristen yang hidup di zaman perjanjian baru ketika proskuneo kepada Tuhan, Tuhannya sama. Proskuneonya sama, tapi dengan sikap tubuh, gestur fisik yang berbeda. Jadi udah ada perubahan yang sangat signifikan dari pengertian harafiah proskuneo itu, saudara. Tapi bukan berarti ketika kita tidak menyembah Tuhan dengan sujud dan mencium tanah itu kan kita tidak menyembahnya loh. Saya nggak bisa menghakimi saudara, loh kamu kok nggak menyembah Tuhan sambil sujud dan mencium tanah? Karena memang itu bukan style kita. Kita itu menyembahkan mengikuti kebiasaan gereja kita. Benar tidak, saudara? Saya dulu besar di gereja Protestan. Nggak terbiasa memuji Tuhan sambil tepuk tangan. Tapi ketika saya dewasa, saya lahir baru, saya akhirnya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan, saya melayani Tuhan di gereja Pentakosta. Nah, saya terbiasa memulai memaksakan diri untuk tepuk tangan. Kenapa? Semuanya ketika memuji Tuhan, tepuk tangan. Kalau saya diem aja aneh. Maka gaya kita, style kita dalam menyembah Tuhan itu tergantung orang-orang di sekitar kita. Tergantung komunitas kita. Tergantung gereja kita. Benar tidak, saudara? Saya berani yakin Bapak Ibu yang lahirnya dari gereja Pentakosta terbiasa tepuk tangan, terus ketika akhirnya kau menikah dengan pasanganmu yang misalnya dari Katolik, dari gereja Protestan gitu ya, dan akhirnya kita mau bergereja di situ menjadi jemaat gereja Protestan, Bapak Ibu tentu tidak akan memuji Tuhan di gereja Protestanmu yang baru itu dengan tepuk tangan, karena dianggap gila nanti. Kok aneh sendiri, yang lainnya nggak tepuk tangan, kamu tepuk tangan sendiri, kan begitu. Jadi kita akan mengikuti komunitas kita. Tapi bukan berarti kita ketika menyembah Tuhan tanpa sujud dan mencium tanah itu tidak menyembah Tuhan, kan? Masing-masing kita punya style, punya cara, apalagi kalau Bapak Ibu berasal dari budaya yang berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat gereja hitam, gereja orang kulit hitam gitu maksud saya, gereja Amerika yang kulit hitam atau gereja di Afrika, mereka memuji Tuhan sambil nari-nari, saudara. Tapi Bapak Ibu nggak mungkin bisa paksakan menyembah Tuhan dengan menari-nari itu ke dalam gereja Jawa misalnya. Saya orang Jawa ya.
orang Jawa itu orang yang, ya kalau narinya Bapak Ibu tahu sendiri, tari Jawa itu sangat lemah, gemulai ya, nggak ada yang dengan beat cepat gitu ya. Jadi nggak kena dengan budaya kami, budaya Jawa. Ya, apakah kami orang Jawa yang tidak menari-nari itu menyembah Tuhan? Apakah tidak menyembah Tuhan? Apakah kemudian kami yang tidak menyembah Tuhan seperti itu berkata orang Afrika sana itu nggak menyembah Tuhan? Kayak kerasukan setan. Nggak bisa gitu dong, saudara. Ya, karena kita punya budaya yang berbeda-beda. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup melihat hati kita. Sehingga akhirnya kita kebanyakan, udahlah, bentuk penyembahan itu nggak penting. Yang penting kita menyembah Tuhan dalam hati. Apalagi ada ayatnya tuh ya. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Jadi style menyembah Tuhan. Ya, apalagi proskuneo seperti gereja perjanjian baru. Sujud sambil cium tanah. Itu bukan stylenya kita. Itu bukan gaya kita. Jadi nggak perlulah ya. Itu cuma gaya doang. Yang penting kita menyembah Tuhan itu dari hati. Begitu kan saudara ya? Saudara ikut apa tidak, sepakat apa tidak sepakat. Ya ini saya rasa mestinya kita jujur bahwa pandangan kita soal penyembahan kurang lebih ya seperti itu. Tergantung kita. Ya, Tuhan tidak membuat penyembahan itu harus bagaimana. Nggak ada ayatnya di Alkitab. Harus angkat jempol kah? Terus goyang-goyang seperti orang dangdutan? Nggak ada aturannya seperti itu. Jadi kita dibebaskan. Ya, cuma kalau kita mau merujuk kata menyembah yang ada di perjanjian baru, yakni kata proskuneo itu, maka Bapak Ibu harus paham dulu ketika Rasul Yohanes nulis Wahyu 13 yang kita baca ayatnya tadi dan menggunakan kata proskuneo yang diterjemahkan oleh LAI dengan kata menyembah, yang diterjemahkan oleh terjemahan Inggris dengan kata worship, itu Yohanes ketika nulis itu, dia dalam kesadaran, karena dia berbahasa Yunani, orang-orang yang hidup di perjanjian baru itu mengerti bahasa Yunani. Karena Yunani adalah bahasa internasional. Israel saat itu dijajah sama Yunani dan Romawi yang menjadikan bahasa Yunani sebagai bahasa internasional. Proskuneo itu sujud menyembah kepada Tuhan sambil mencium tanah. Nangkep ya? Kita tidak lagi melakukan itu. Kita nggak salah. Karena kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman ketika Alkitab ini ditulis. Khususnya ketika perjanjian baru terjadi. Jadi gaya penyembahan itu ya dibebaskan. Ada orang yang angkat tangan, cuma satu, ada yang dua tangan. Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu orang Pentakosta. Ada yang menyembah Tuhan tuh telapak tangannya menghadap ke depan, ada yang menghadap ke belakang, ke kita. Ada yang saling berhadapan telapak tangan dua ini. Benar nggak saudara? Ada yang sambil lipat tangan, ada yang taruh mungkin tangannya di dada, ada yang bahkan juga tengkurap mencium tanah. Selama dari hati, saya percaya Tuhan pasti disenangkan dengan gaya atau cara penyembahan kita. Jadi kita menyembah Tuhan dengan gaya gestur tubuh itu bukan dibuat-buat untuk menarik perhatian orang, untuk menganggap diri kita itu bisa menyembah dengan benar. Enggak. Selama dilakukan dari hati. Hatimu mengatakan angkat tanganmu. Hatimu mengatakan lipat tanganmu. Hatimu mengatakan tutup matamu saja. Hatimu mengatakan sujud. Hatimu mengatakan dan kau lakukan, kau harus cium tanah. Selama kau lakukan dari hati, saya percaya Tuhan yang kita sembah itu disenangkan. Nah, jadi pemahaman dan cara kita menyembah Tuhan tidak lagi sesuai dengan arti asli dari kata menyembah itu. Sudah ada gradasi, ya, nangkap gradasi ya. Jadi sudah ada sedikit perbedaan secara signifikan. Jadi proskuneo kita di 2022 dengan proskuneo yang ditulis Yohanes di kitab Wahyu 2000 tahun yang lalu itu samanya cuma menyembah. Tapi cara menyembahnya lewat gerakan tubuh itu sudah berbeda. Proskuneo di zaman perjanjian baru itu menyembah Tuhan sambil sujud dan juga cium tanah. Seperti layaknya saudara kita yang muslim kalau sholat itu loh Bapak Ibu. Mereka kan ada gerakan sujud sambil cium tanah. Itulah proskuneo. Ya. Tapi kita sekarang ini memaknai proskuneo hanya menyembah. Soal gayanya seperti apa, nggak kita pentingkan. Padahal, kalau kita mau belajar etimologi atau arti kata dari proskuneo,
Maka orang yang pro menerapkan pemahaman atau menafsirkan proskuneo secara literal, itu bukan cuma menyembah Tuhan, tapi harus juga sujud dan cium tanah. Saya udah ulang-ulang, semoga saudara paham ya. Itulah proskuneo. Jadi, pemahaman kita soal proskuneo itu sudah berubah. Perubahannya terjadi karena tentu konteks kita yang hidup di 2022, ruang kita, budaya kita, dan juga waktu. Zaman modern ini kayaknya hampir-hampir tidak ada gereja yang semua jemaatnya ketika menyembah Tuhan itu sambil sujud dan cium tanah. Saya rasa saya belum ketemu. Kalau saudara pernah lihat ada komunitas gereja yang kalau nyembah Tuhan itu sujud dan cium tanah, informasikan ke saya. Ya, paling tidak saya apresiasi mereka melakukan proskuneo dengan menafsirkannya secara literal. Ya, tapi kita kebanyakan gereja, mayoritas gereja-gereja besar yang saya tahu, lepas apapun denominasinya, melakukan penyembahan Tuhan kepada Tuhan maksud saya. Tidak dengan gerakan-gerakan tertentu yang seragam, yakni sujud dan cium tanah. Dibebaskan, tergantung gerejamu, gereja aliran apa. Gitu ya saudara ya. Kita sudah ngomongin menyembah. Hari ini kan temanya bagaimana dunia nanti menyembah antikristus. Saya sudah mengupas tentang arti kata menyembah secara harafiah, sesuai etimologinya, arti katanya yakni proskuneo. Dan saya sudah menafsirkan juga, mengatakan, mengajarkan juga kepada saudara, ada gradasi, ada perubahan pemaknaan dari penyembahan. Yang dipahami sekarang pokoknya cuma menyembahnya saja, tapi gaya atau gestur tubuh atau gerak tubuh dalam menyembah itu tidak lagi dipentingkan dalam gereja 2022. Kita sudah mengerti menyembahnya, sekarang coba kita pahami pengertian antikristus. Etimologi antikristus sebenarnya sederhana saja, anti-Kristos. Kristos itu yang diurapi, Mesias. Kita orang Kristen memahami bahwa Kristus itu adalah gelar dari Yesus yang kita sembah. Yesus anak Maria yang lahir di Bethlehem, itulah Kristus, Mesias yang diurapi. Berarti anti-Kristus, ya berarti secara harafiah pengertiannya sederhana. Yakni orang yang menentang atau melawan Kristus, atau orang yang menolak Kristus, atau dipahami kemudian orang yang mau menggantikan posisi Kristus, atau orang yang mengaku dirinya Kristus. Itulah pemahaman tentang antikristus yang saya coba serap dari gereja Tuhan di 2022 di akhir zaman ini. Siapa antikristus? Orang yang menolak Kristus, orang yang nggak percaya sama Kristus, orang yang menentang Kristus. Oh, antikristus juga orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah Kristus, Mesias palsu. Ya, oh, antikristus juga berarti orang yang mau memposisikan dirinya tuh sederajat dengan Kristus. Itulah antikristus. Ya, mungkin agak sedikit berbeda deskripsinya dari apa yang saudara pahami, tapi saya yakin kita punya benang merah yang sama ketika kita ditanya orang bagaimana menjelaskan tentang antikristus. Jadi topik ini, slide ini saya rasa kita semua, apapun gereja saudara, tidak terlalu berbeda. Ya, itulah pemahaman antikristus secara harafiah, secara literal. Nah, dalam sejarah gereja, saudara, ada banyak orang yang dikasih label antikristus. Dan memang dalam surat-surat para rasul dikatakan bahwa nanti akan muncul bukan cuma satu antikristus, tapi banyak antikristus. Karena secara literal ada ayatnya akan muncul banyak antikristus, maka gereja sepanjang sejarah umur gereja selalu dalam masanya pernah ngasih stempel orang-orang tertentu sebagai antikristus. Kaisar Nero, Kaisar Romawi yang memfitnah orang Kristen di Roma. Dalam sejarahnya dia membakar kota Roma, kemudian dari orang-orang yang kehilangan rumahnya karena dibakar itu, Nero membangun taman yang besar untuk istana dia. Ketika dicium bahwa yang membakar ini kaisar dan mulai ada gunjang-ganjing mau memberontak, Nero mengatakan itu kerjaan orang Kristen yang membakar Roma. Maka orang Kristen dianiaya, orang Kristen dibunuh, orang Kristen difitnah, sehingga orang Kristen itu keluar dari Roma.
Kalau Bapak Ibu pernah membaca di Kisah Rasul, ada cerita soal Aquila dan Priscilla. Ini adalah orang Kristen yang dari Roma yang pindah ke Efesus, saudara. Kenapa? Ya karena dia harus keluar. Orang-orang Kristen zaman itu diusir dari Roma. Karena difitnah oleh Nero yang membakar kota Roma. Padahal yang membakar Nero. Maka oleh gereja, Nero ini dikasih stempel antikristus. Kemudian siapa yang nggak kenal Napoleon Bonaparte, ya? Maaf ya kalau saya pelafalannya salah, saya pelafalan orang Jawa, Bonaparte. Tapi saya yakin pelafalannya nggak begitu. Dia kan orang Perancis, jadi agak-agak lafalnya berbeda. Napoleon ini karena menaklukkan banyak bangsa, ia menyebabkan disebut juga sebagai antikristus. Karena menaklukkan, membunuh, kayaknya nggak habis-habisnya gitu. Nafsu kekuasaannya untuk menguasai dunia. Antikristus dia. Di zaman modern, di tahun 40-an, siapa yang tidak kenal Hitler sampai sekarang? Saya yakin semua orang yang belajar sejarah dunia modern pasti akan ketemu cerita soal Hitler yang di zaman tahun 40-an berusaha menguasai dunia dan menempatkan rasnya dia, ras Jerman, ras Arya sebagai ras tertinggi. Dan karena dia berasal dari Kristen, dia baca bahwa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Orang Israel itu bangga banget bahwa mereka adalah pilihan Tuhan. Ras Yahudi dibinasakan sama Hitler. Sejarah mengatakan 6 juta orang Yahudi dibunuh di camp-campnya Nazi. Maka oleh gereja di tahun 40-an, Hitler juga sering disebut sebagai seorang antikristus. Jadi dari beberapa contoh yang saya paparkan tadi, antikristus itu identik dengan penaklukan, pembunuhan, penganiayaan orang Kristen. Antikristus itu diidentikan dia mau meninggikan dirinya. Itulah gambaran orang Kristen awam soal antikristus. Pokoknya antikristus itu serem, menakutkan, mengerikan. Dia akan banyak membunuh, dia akan banyak menganiaya, dia akan menaklukkan orang dan menempatkan dirinya seperti Kristus, menuhankan dirinya sendiri. Di zaman modern, di 2022 saya yakin kita zaman modern ya. Bapak Ibu dengan tingkat pendidikan manusia di 2022 yang cukup tinggi. Pertanyaan saya, kira-kira penaklukan, pembunuhan, penganiayaan, terus menyombongkan diri, itu masih make sense kah? Itu masih relevan kah untuk dilakukan orang-orang yang mau jadi pemimpin di dunia ini? Bapak Ibu boleh cross-check sekarang ini. Di seluruh dunia yang ada. Ya, maksud saya di negara-negara di dunia ini. Hampir-hampir sedikit sekali pemimpin yang disebut diktator itu. Ya, masih ada Kim Jong-un di Korea Utara itu dicap dunia sebagai diktator. Ya. Tapi kalau mau disebut-sebut, ya dengan modernisasi zaman yang begitu rupanya, hanya tinggal persentase kecil dari ratusan negara yang ada di dunia ini yang pemimpinnya itu memimpin dengan diktator, dengan semena-mena. Kenapa? Karena dunia sekarang itu logikanya bermain. Maka saya menafsirkan, sekali lagi disclaimer nih, saya menafsirkan, ya. Saya kalau mau bilang saya menafsirkan, ya saya menafsirkan. Ya, saudara mau ikuti tafsiran saya apa tidak, ya saya kembalikan kepada saudara. Cuma saya membagikan tafsiran saya, bagaimana dunia menyembah antikristus nanti. Nah, ketika antikristus nanti berkuasa, hari ini belum. Jika nanti antikristus berkuasa, saya menafsirkan, tidak semengerikan seperti yang Yohanes tulis di dalam kitab Wahyu. Kok gitu, Pak? Bapak Ibu harus paham. Yohanes dulu ketika melihat soal akhir zaman ini, dia seperti nonton film gitu, saudara. Film realita yang terjadi nanti tahun mungkin 2050, 2100. Yang di zamannya dia itu, dia nggak paham apa yang dia lihat itu. Tapi masalahnya, Tuhan bilang, ketika Yohanes dikasih penglihatan akhir zaman itu, tulislah apa yang kau lihat. Maka tentu Yohanes yang menyaksikan tentang kecanggihan atau keadaan dunia di akhir zaman itu, dia menulis dengan bahasa, dengan pengertian yang dia pahami. Yohanes adalah manusia yang hidup di sekitar tahun 0 atau di tahun 90 atau tahun 100 Masehi paling tua, saudara.
Ya, kalau nggak dibilang primitif, dunia masih sangat-sangat sederhana lah. Nggak ada itu mobil, nggak ada itu pesawat, nggak ada itu helikopter, nggak ada itu nuklir. Jadi kalau andai kata Yohanes diperlihatkan soal perang modern hari-hari ini, dengan drone, dengan helikopter, dengan tank, dengan kapal perang, pesawat tempur, dia kan bingung, saudara. Zaman dia hidup nggak ada semua itu. Bagaimana dia membahasakannya? Nah, dia bahasakannya dengan bahasa-bahasa yang sekarang ini kita juga kesulitan gitu. Sehingga banyak penafsir mengatakan ini bahasa simbolik. Tapi bagi saya bukan simbolik. Ya Yohanes nulis aja sesuai apa yang dia paham. Nah, karena dia tidak paham apa yang dia lihat, maka dia tuliskan dengan apa yang dia pahami dalam bahasa 2000 tahun yang lalu. Maka kalau akhirnya kitab Wahyu kita baca itu sepertinya mengerikan, Bapak Ibu harus paham dulu. Yang nulis itu Yohanes. Nangkep ya? Jadi saya menafsirkan sekarang apa yang Bapak Ibu bilang mengerikan di akhir zaman itu tidak semengerikan yang kau pahami sekarang ini. Itu yang pertama. Saya menafsirkan ketika dunia nanti menyembah antikristus. Dunia tidak menyembah antikristus seperti orang menyembah di zaman Alkitab. Maka saya tidak memahami nanti ketika antikristus patungnya disembah, seluruh manusia modern itu menyembah patung antikristus dengan sujud menyembah dengan cium tanah. Kenapa? Jangankan antikristus yang datangnya belum tahu kapan. Bapak, Ibu, dan saya aja yang hidup di 2022 ketika program ini dibuat, hari ini ketika hari Minggu kita nyembah Tuhan, kita nyembah Tuhan tidak lagi sujud dan cium tanah. Berarti penyembahan manusia modern di akhir zaman terhadap antikristus itu, penyembahannya harus kita tafsirkan sesuai konteks nanti. Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Ya. Nah, Yohanes nggak memahami apa bentuk penyembahan terhadap antikristus yang dia lihat di masa depan itu. Tapi dia tahu manusia modern yang dia lihat itu benar-benar terikat dengan antikristus. Mengikuti antikristus. Maka dia bahasakan dengan kata proskuneo tadi. Tapi saya berani hakul yakin, nggak akan nanti antikristus disembah dengan cara orang zaman dulu menyembah Tuhan, yakni dengan sujud dan mencium tanah. Nah, ya saudara ya. Nah, ini perang Rusia, saya belajar banyak, saudara. Bagaimana Presiden Rusia Putin menyerang Ukraina. Rusia itu negara yang adidaya, punya kekuatan militer yang luar biasa, satu dari sedikit yang terbesar di dunia. Mestinya orang nggak berani sama Rusia. Karena tadi kekuatan militernya yang luar biasa. Dia termasuk negara yang punya nuklir. Dan nuklir yang dia punya itu nggak bisa digugat oleh bangsa-bangsa lain. Termasuk Amerika. Kalau Iran punya nuklir, andai kata Indonesia nanti punya nuklir, kita akan diributkan sama Amerika dan Rusia. Kenapa? Ya karena kita menjadi ancaman mereka yang sekarang ini menjadi negara adidaya. Rusia punya nuklir, saudara. Tapi ketika dia menyerang Ukraina dengan semaunya sendiri, tanda kutip, langsung dunia menentang. Ketika kita membaca berita, banyak rakyat Ukraina yang harus mengungsi, banyak rakyat Ukraina yang rumahnya hancur, banyak rakyat Ukraina yang mati, korban perang, tentara dua belah pihak banyak yang mati, semua orang mengecam Presiden Putin. Ini yang menyebabkan kejadian yang namanya tragedi sosial itu terjadi di zaman modern. Maksud saya, saudara, negara yang punya kekuatan besar ini saja ketika melakukan penaklukan, melakukan tindakan sewenang-wenang ya terhadap Ukraina, itu nggak disukai sama dunia secara umum. Masakan kita harus mempercayai tafsir bahwa nanti antikrisis itu akan berkuasa atas dunia dengan banyak membunuh orang dan melakukan kejahatan yang begitu rupanya. Membunuh manusia lewat penganiayaan apalagi perang, memaksakan kehendak dengan kekerasan, dengan intimidasi fisik, menekan seseorang
dengan mengabaikan hak asasi manusia, kalau menurut saya bukan lagi pilihan bijak di zaman modern ini ketika seseorang mau jadi penguasa. Nanti ketika 2024 ada tokoh yang terkenal dengan sering membunuh orang, jadi preman, ya, pokoknya menghalalkan segala cara. Meskipun dia punya uang, meskipun dia punya pengaruh, punya partai besar, saudara. Saya berani hakul yakin nggak akan terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Sebab orang yang pakai logika di zaman modern ini mikir ngapain pilih presiden yang punya track record atau dikenal kejam, sering membunuh dan melanggar HAM. Nggak akan bisa, nggak akan bisa. Nah, logika ini harus kita mainkan, saudara. Kita itu menafsirkan antikristus itu selama ini dari orang-orang yang sudah menafsirkan terdahulu. Kebanyakan kita tuh hanya mengikuti tafsiran yang mainstream saja. Kita nggak update dengan kekinian. Kalau ini, tafsir tentang antikristus yang kejam itu diucapkan, diajarkan oleh pendeta yang hidup di tahun 40, tahun 50, bagi saya masih make sense. Karena di zaman-zaman itu saja di Amerika, itu ras itu masih sangat signifikan. Hitler masih ada contoh realnya. Membunuh banyak orang, ya. Ditakuti, ya. Di Amerika itu kulit putih dan kulit hitam di zaman Pastor Martin Luther, ya, Luther King, itu kan menjadi isu bahwa kaum hitam di Amerika itu masih dianggap kelas bawah, nggak dipandang sama kelompok ras putih. Tapi hari-hari ini, meskipun masih ada, rasisme itu masih ada. Tapi orang nggak akan berani ngucapin rasisme itu di Amerika secara verbal langsung. Wah, saudara, nggak akan jadi orang di sana. Karena banyak orang modern yang pakai logika yang sudah pintar itu menentang rasisme, menentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Benar ya, saudara ya? Jadi saya nggak pernah kepikiran ya bahwa antikristus itu menjadi seseorang yang mengerikan atau menakutkan ya. Saya rasa tidak seperti itu. Nah, berhenti di sini saja, saudara mungkin berpikir ulang dengan pemahaman antikristus yang kau pahami. Karena saya hakul yakin kau memahami antikristus itu mengerikan. Ya, antikristus itu serem, bengis, berdarah dingin. Kalau saya bilang, nah, nggak begitu, ya, nggak begitu. Nah, bagaimana strategi antikristus sehingga dunia menyembahnya? Ini yang harus kita pikir. Dan kita menafsirkannya dalam konteks kekinian. Kita sudah mengekspos tadi kata menyembah. Terus meskipun harus sujud dan mencium tanah, tapi nggak relevan di dunia modern. Presiden Amerika, bahkan Ratu Inggris, itu ratu loh, saudara. Coba cek, ada rakyat Inggris itu sujud menyembah, nyium tanah sama ratunya. Nggak masuk akal, saudara. Kalau sedikit membukukan kepala, itu sebagai penghormatan. Karena gayanya begitu. Sultan Jogja, ya, mungkin ada abdi dalam yang masih sujud dan nyembahnya begini kepada Sultan Jogja. Tapi apakah semua orang begitu? Kalau bukan abdi dalam, saya yakin enggak. Bapak Ibu lihat saja cara presiden, cara menteri, cara pejabat-pejabat ketika bertemu dengan gubernur Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Paling cuman sedikit pakai karena ini sultan gitu ya. Tapi nggak lagi sujud seperti abdi dalam ketika sujud kepada sultan. Jadi kita harus tafsirkan dalam konteks modern. Bagaimana sih dunia menyembah? Meskipun dunia menyembah tidak seperti proskuneo yang di Perjanjian Baru, tapi di akhir zaman nanti dunia akan fokus padanya. Itulah bentuk penyembahan kepada antikristus. Dunia akan bergantung padanya. Itulah wujud penyembahan terhadap antikristus. Dunia akan dengan sadar mengikutinya. Jadi mengikuti antikristus itu bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sendirinya, dengan kesadaran. Itulah penyembahan terhadap antikristus di akhir zaman. Antikristus mendapatkan seperti ini, bahwa orang fokus padanya, orang bergantung padanya, orang dengan sadar, dengan akal mengikutinya dia, mengikut dirinya. Itu tidak dilakukan atau didapatkan dengan kekerasan.
Dengarkan saya. Saya berani yakin menafsirkan demikian. Jadi bagaimana caranya? Nah, makanya kita harus sekarang ini membuka wawasan kita. Wawasan manusia modern kita ini. Jika antikristus misalnya datang hari ini, di April 2022 ketika saya rekam program ini, saya nggak tahu Bapak Ibu ikuti ini di bulan apa, di tahun berapa. Tapi andai kata antikristus datang di zaman saya ngerekam di April 2022, kira-kira apa yang akan dilakukan antikristus untuk menaklukkan dunia? Dengan kekerasan? Dengan intimidasi? Dengan penaklukan? Dengan pembunuhan? Seperti yang dilakukan raja-raja dulu, kerajaan-kerajaan dulu, bangsa-bangsa dulu, menaklukkan bangsa-bangsa lain dengan perang? Saya yakin tidak. Ya. Sebab kalau sekarang ada orang muncul terkenal dengan membunuh, pasti orang akan benci sama dia. Metode-metode kekerasan bagi saya kurang relevan di akhir zaman ini, di dunia modern ini. Kemarin dapat berita, ada seorang ngakunya alim ulama, punya sekolah, tapi dia memperkosa siswi-siswinya. Di dalam pengadilan, dia dihukum seumur hidup. Jaksanya naik banding, di pengadilan banding, ditetapkan harus dihukum mati. Padahal orang ini, orang yang disebut dengan guru agama. Sebelum ada kasusnya, dia dihormati. Artinya apa? Hukum sekarang pun yang merepresentasikan pemikiran manusia, rakyat Indonesia, itu nggak suka. Meskipun dia orang beragama, pendeta, alim ulama, apapun, kalau dia ketahuan berbuat seperti setan, maka pasti ditolak. Meskipun dia punya track record sebagai pendeta yang khotbahnya hebat sekalipun. Bapak Ibu lihat banyak pendeta yang hancur pelayanannya karena ada kasus hukum yang membuktikan bahwa dia melakukan kekerasan seksual, melakukan A, B, C, D, sehingga semuanya hancur. Pelayanan yang dirintisnya hancur. So, saya tidak memahami antikristus akan menguasai dunia dengan cara-cara model kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dibayangkan orang Kristen selama ini tentang antikristus. Nah, saya memahaminya dengan apa? Dengan teknologi, saudara. Ya. Di mana manusia modern hari ini tidak bisa jauh dari ketergantungan terhadap teknologi. Jadi, saya tidak bilang ini adalah alatnya antikristus menguasai dunia. Tapi saya bilang yang namanya kemajuan teknologi ini menjadi prototipe. Nangkap ya, prototipe ya. Contoh, kita bisa memahami dengan apa nanti antikristus menaklukkan dunia. Kemajuan kecanggihan teknologi hari ini yang membuat manusia-manusia modern ini terikat dengan teknologi. Itu yang secara sadar tidak sadar nanti membuat manusia terikat atau menyembah antikristus. Jadi kemajuan teknologi ini harus kita sikapi dengan bijaksana, saudara. Kemudahan yang kita dapatkan di dunia modern ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Nah, salah satu yang menjadi trigger adalah perkembangan komputer dan juga handphone. Di zaman saya SMP itu, saudara, desktop itu, komputer itu, CPU itu gedenya minta ampun. Bapak Ibu yang sejaman saya tahu, kita pakai disket yang besar, tapi memorinya kecil. Tapi hari ini desktopnya kecil, tipis. Ya, kita hanya pakai flash disk saja. Flash disk yang bisa menyimpan data itu bahkan besarannya bisa 1 tera atau 2 tera. Yang zaman dulu ketika saya SMP belajar komputer itu nggak mungkin terjadi. Percepatannya begitu rupa. Zaman dulu handphone itu segede batu bata. Sekarang handphone kecil tapi canggihnya minta ampun. Jadi bagi saya komputer dan handphone ini mestinya membuka mata hati kita bahwa sudah terjadi revolusi di zaman modern ini. Kalau kita dulu belajar di dalam sejarah dunia ini ada revolusi industri yang terjadi di abad pertengahan, di mana ada perubahan dari manusia, masyarakat agraris, masyarakat yang bertani, berternak, menjadi manusia yang industri. Pekerjaan berubah dari petani menjadi buruh pabrik, dan lain sebagainya. Tapi di abad modern ini terjadi revolusi yang luar biasa. Revolusi digital bagi saya. Revolusi teknologi yang luar biasa. Dulu
Siapa yang kalau di meja makan itu punya kebiasaan hanya diam dan juga fokus pada dirinya sendiri? Nggak ada. Saya kalau di meja makan zaman saya kecil, terus saya sambil baca novel atau komik, saya bisa digeplak sama bapak saya. Makan. Di meja makan ini ya ngobrol. Kalau ngobrol ya sama bapak, sama ibu. Di meja makan ini kita waktunya keluarga. Tapi hari ini, saudara, dekat tetapi jauh. Bukan lagi sebuah metafora, namun menjadi kenyataan. Ini contoh menarik. Teman-teman kerja, mungkin lagi di meja makan, dijamu sama bosnya, tapi semuanya fokus pada handphonenya masing-masing. Tadinya saya tergelitik untuk mengambil gambar di mana ada bapak, ada ibu, suami istri dengan anak bayi, di mana di meja makan hanya 3 orang ini, si papa megang handphone, si ibu megang handphone, main Instagram, bapaknya mungkin main WhatsAppan sama rekan kantornya, usaha dan bisnisnya supaya bisa jalan. Si anak bayinya bengong begitu. Karena dia belum bisa megang handphone. Hari-hari ini, itu yang terjadi. Kasih manusia, antar manusia semakin dingin. Itu sudah terekspresi. Dekat, tapi jauh. Jadi, bagi saya sekarang ini antikristus nggak perlu pakai kekerasan, saudara. Nggak perlu. Nggak perlu membunuh, mengintimidasi orang, menakut-nakuti orang. Manusia modern sudah mengikatkan dirinya secara sukarela dengan teknologi. Maka saya yakin teknologi itu menjadi prototipe. Nanti antikristus dengan cara apa dia menguasai dunia. Nah, contoh teknologi yang berkembang. Perhatikan, Bapak Ibu tahu setiap seri iPhone keluar. Ini gambarnya masih iPhone 12 Pro. Di tahun ini sudah keluar iPhone 13 Pro. Bapak Ibu tahu setiap seri iPhone itu keluar setiap tahunnya, jutaan orang di seluruh dunia itu benar-benar mengantri. Kalau misalnya keluarnya besok, maka bahkan sejak sore hari ini ya, itu orang-orang sudah ngantri. Ketika toko tutup, mereka langsung gelar tikar, berkemah di situ dengan harapan ketika besok hari toko iPhone yang menjual iPhone seri terbaru itu dibuka, dia menjadi manusia pertama yang mendapatkan iPhone seri terbaru. Dan itu dianggap sebuah pencapaian. Yang ngantri beli iPhone seri yang terbaik ini bukan orang miskin. Harganya kalau dirupiahkan bisa 30 juta, 40 juta, saudara. Maka ini orang menengah atas. Orang yang punya kredibilitas, orang yang punya intelektual. Tapi orang yang intelektualnya tinggi, logikanya bermain, mestinya logikanya bermain, rela, suka rela untuk ngantri dapat iPhone. Nggak ada paksaan, nggak ada kekerasan. Apakah tidak ada handphone merek lain? Banyak. Tapi mereka merasa pride, bangga gitu kalau punya iPhone seri terbaru, apalagi yang Pro. Tanpa dipaksa, mereka suka rela. Nangkep, saudara? Sudah nangkep benang merah yang mau saya sampaikan? Perlu dipaksa. Mereka merelakan dirinya ngantri. Berkemah di depan toko, di depan mall. Supaya besok jadi orang pertama yang memiliki iPhone seri paling baru di dunia ini. Gelok nggak, saudara? Jadi manusia modern itu seperti itu. Mengikatkan diri secara sukarela. Ini saya contoh di slide ini dengan sosial media. Siapa yang dipaksa sama YouTube? Tapi kalau Bapak Ibu sekarang ini bermain YouTube, maka Bapak Ibu nggak mungkin lepas dari YouTube. Kenapa? Karena kalau YouTube sekarang ini Bapak Ibu suka bola, Bapak Ibu cari klub bolamu, Manchester United di YouTube. Maka Bapak Ibu yang tadinya rencana cuma menonton satu video soal Manchester United, tapi selesai program itu, kemudian Bapak Ibu lihat list di bawahnya, itu masih banyak berita soal Manchester United lainnya. Dari berita, dari kantor berita, dari situs-situs yang lain-lainnya. Sehingga kau tergoda untuk mendalami lagi. Algoritmanya sudah begitu. Dulu, ketika saya bangun YouTube, saya selalu bilang, Bapak Ibu subscribe ya. Tapi saya sekarang nggak perlu bilang Bapak Ibu subscribe channel kami. Kenapa? Bapak Ibu subscribe channel kami, belum tentu nanti ya program kami berikutnya akan muncul di layar YouTube Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sukanya apa, itulah yang disodorkan sama YouTube. Ada ibu pengen belajar bikin sambal pecel. Maka ketika Bapak Ibu-ibu ini mencari program membuat sambal pecel di YouTube,
Maka habis itu semua isinya yang ditawarkan YouTube itu adalah membuat sambal pecel, sambal pecel ala Jawa Timur, Jawa Tengah, ala Jogja, ala Madiun, ala Ambon, jangan-jangan ala Papua, jangan-jangan. Jadi semuanya disodorkan. Yang kau suka itu ditawarkan. Dan kau nggak dipaksa. Mereka memaksanya secara halus, nggak ada ancaman senjata. Nah, kita yang tergoda dan akhirnya secara sukarela. Tadinya cuma niat 1 video, akhirnya 10 video. Niatnya cuma pengen punya waktu 5 menit buka YouTube, tapi akhirnya 1 jam penuh, 5 jam penuh, seharian penuh. Apalagi kalau kau punya wifi di rumah. Kalau di rumah, udah. Dengan YouTube kau bisa seharian santai. Hari ini juga orang nggak perlu keluar rumah, beli tiket, ngantri, beli popcorn untuk nonton film. Dengan langganan yang tidak seberapa mahal kalau dihitung, kau bisa nonton banyak film di Netflix, di Disney Channel, atau di mana-mana, saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu mau nonton 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari dalam setahun, dalam sebulan, itu sisa film di Netflix yang belum kau tonton itu jauh lebih banyak daripada yang sudah kau tonton selama sebulan full itu. Jadi kalau kau pecinta film dan langganan Netflix, saudara, kau nggak perlu ditodong nonton film. Enggak, kau akan tergoda dengan sendirinya nonton film. Kau yang jadi menghambakan dirimu. Kalau kau tidak bisa mengendalikan nafsumu, kau akan menghambakan diri dengan Netflix secara tidak sadar, dengan YouTube secara tidak sadar, dengan teknologi yang ditawarkan handphone merek tertentu, seri tertentu. Kau nggak perlu dipaksa. Kau yang merasa butuh, kau yang berasa aku pengen. Dan bagi saya itulah wujud penyembahan, saudara. Ketergantungan. Anak sekarang nggak lagi paham koran. Di zaman saya SMA, kalau mau baca koran tuh harus beli ke perempatan jalan atau ke kios koran. Keluar rumah. Hari ini dengan handphone di rumah, di tempat dudukmu, bisa. Anak sekarang mana ngerti kita kalau mau nonton film supaya murah harus beli DVD. Di lapak-lapak, kadang yang kita beli itu DVD bajakan juga. Sekarang dengan Netflix tadi, dengan Disney Channel yang langganannya nggak sampai 100.000 per bulan, kita bisa nonton film every hour, setiap jam. Anak sekarang nggak ngerti kalau mau menghubungi pacar di zaman SMP, SMA saya dulu harus ngumpulin koin untuk datang ke telepon umum, ngantri lagi. Sekarang, ya kita bisa WhatsApp call, nggak tergantung sama pulsa, ya pokoknya dijatah saja. Antara provider yang sama, pacarnya pakai XL, maka pacarnya beli XL juga. Kita bisa telepon-teleponan free. Ya nggak, saudara? Ini kan ketergantungan. Ini kan membuat kita fokus. Ini kan membuat kita mengikuti. Inilah penyembahan proskuneo terhadap salah satu produk teknologi atau sosial media di akhir zaman. Dah, kita membacanya ini. Kok ada orang sukarela ya seperti ini? Itu berarti harus kita bayangkan antikristus nanti yang memang muncul di abad yang lebih modern nanti akan seperti itu stylenya, saudara. Apalagi kalau kau membaca, ya, ada dunia masa depan, metaverse itu, di mana semuanya kita bisa beli lewat dunia maya dengan kacamata IR itu, saudara ya. Nah, yang seperti gambar ini, ya, Bapak Ibu nggak perlu pergi ke mall tertentu, nggak perlu keluar rumah, kau bisa pakai teknologi, kau tiba-tiba ada di mall itu, kau bisa tunjuk masuk ke toko mana, beli barang-barangnya secara digital seperti itu, tunjuk, langsung bayar, dan nanti oleh tokonya barang dikirimkan. Jadi semua bisa dilakukan di rumahmu, di tempat kau duduk, di tempat kau berdiri, di tempat kau berada. Bahkan nanti kalau mau rapat sama orang, relasi bisnis kita di Amerika, kau nggak perlu ke Amerika. Nggak perlu telepon juga, langsung pakai kacamata ini, kau langsung bisa audible ketemu dengan rekan kita, partner kita di Amerika. Mau pacaran dengan orang Rusia, nggak perlu repot-repot, pakai kacamata, kapanpun kita bisa melihat dia. Semua dilakukan secara digital. Dan ini ngeri, saudara. Karena semakin hari teknologi semakin canggih. Dulu hanya gambarnya kartun. Sekarang ini lebih luar biasa lagi.
revolusi akhir zaman, semua berkaitan dengan teknologi. Ada kripto, mata uang akhir zaman, ada NFT, bisnis akhir zaman, olahraga akhir zaman, e-sport. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak tahu dan nggak mau mendalami, nggak mau mempelajari, Bapak Ibu kan jadi orang yang ketinggalan nantinya. Saya belajar kripto, saya belajar NFT itu apa. Bahkan e-sport itu juga saya juga heran-heran kok olahraga tapi main game gitu ya. Tapi dianggap olahraga itu. Ada perlombaannya, ya. Nah, semua berkaitan dengan teknologi, Saudara. Jadi, apa yang saya paparkan tadi, pemahaman tadi, itu membuat saya akhirnya jadi mengerti nubuatan ini. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi, patungnya bisa bicara, bertindak begitu rupa, dan yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Nah, gimana kita menafsirkannya? Patungnya itu apa? Patung dalam bahasa Yunaninya itu eikoni, image, likeness, dari kata dasar eiko. Ini memang bisa diterjemahkan patung, Saudara. Tapi juga bisa diterjemahkan profile atau representasi. Ya. Jadi LAI menerjemahkannya patung. Tapi icon itu bukan cuma patung. Bisa cuma image, bisa cuma profile. Ya, lambang, simbol dari antikristus itu. Nggak melulu patung. Meskipun menerjemahkannya dengan patung nggak salah. Terus ada patung itu berbicara, patung itu bernyawa. Itu menggunakan kata Yunani pneuma yang diterjemahkan dengan bernyawa tadi. Pneuma bisa berarti wind, angin, breath, nafas, spirit atau roh. Jadi yang mau dikatakan ikoni yang pneuma itu, icon, image yang hidup itu, yaitu bukan cuma patung yang tiba-tiba bisa bergerak gitu, Saudara. Dulu memang menerjemahkannya harafiah aja. Patung antikristus yang hidup. Ya. Tapi sekarang ini, ya, berbeda. Saya beberapa tahun yang lalu khotbah soal antikristus, seri antikristus. Saya sudah menafsirkan sejak 4 tahun, 5 tahun lalu bahwa patung antikristus yang nanti hidup dan bisa berbicara dan bertindak begitu rupa itu adalah kloningan dari antikristus. Karena kalau kau membaca Wahyu 13, antikristus tuh hampir mati. Ya, kemudian dihidupkan kembali. Maka saya menafsirkan antikristus nanti ada masanya mati karena dia copy paste Yesus. Yesus kan mati, terus bangkit kembali. Antikristus juga nanti mati dan dikloning. Maka saya menafsirkan dia adalah manusia pertama nanti yang dikloning. Teknologi pengkloningan sudah dikuasai oleh ilmuwan. Domba ada yang dikloning, ikan ada yang dikloning, tumbuhan ada dikloning, semua makhluk hidup lainnya sudah dikloning, berhasil. Cuma belum ada ilmuwan yang mungkin berani mengkloning manusia karena faktor etika dan budaya. Nangkap ya? Tapi mungkin nanti ketika zaman sudah canggih, saya bilang dalam 4 tahun lalu, antikristus nanti akan dikloning ketika dia mati karena sosok ini luar biasa. Ketika dibangkitkan kembali, semua dunia akhirnya, wah, mengagumi, adore, menyembah. Tapi itu tafsiran saya 4 tahun lalu. Sekarang saya menafsirkannya alternatif ya. Bisa yang kemarin, yang 4 tahun lalu, bisa yang sekarang. Itu patung antikristus yang katanya bernyawa itu adalah hologram atau artificial intelligence AI, kecerdasan buatan. Seperti yang ada di gambarnya ini. Hari ini sudah ada kecanggihan teknologi membuat seperti robot gitu. Tapi bukan robot yang kaku gerakannya kayak Robocop gitu. Enggak. Sudah natural. Bapak Ibu tinggal di YouTube cari aja. Ada ilmuwan dari Cina sudah membuat robot anjing. Yang bentuk fisiknya belum seperti anjing, tapi gerakannya, cara dia berlari, cara dia berjalan, cara dia menunduk, gesturnya itu gestur anjing. Tinggal dikasih kulit aja yang menyerupai kulit sintetis yang menyerupai kulit anjing. Maka dia sudah seperti anjing. Karena suara gonggongannya pun sudah seperti suara gonggongan anjing. Matanya pun sudah dibuat seperti mata anjing. Cuman kulitnya belum. Manusia saya yakin juga akan seperti itu. Seperti film-film Hollywood yang ada sekarang. Kalau Bapak Ibu suka film Marvel, kan sudah ada itu. Ya.
Bahkan kalau Bapak Ibu nonton film DC, sudah ada itu. Ya. Cyborg itu kan juga AI. Ya, dikatakan cuma ada otak dan jantungnya, dan lainnya itu adalah buatan. Dia hidup bergerak, tapi seperti manusia. Dan saya yakin, teknologi seperti ini, itulah yang bisa mungkin menjadi tafsiran patung antikristus yang berkuasa. Tapi, ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Ya, dalam artian pasti seperti itu. Karena masih banyak lagi yang bisa kita pahami. Ada masanya nanti sang penguasa teknologi dunia, dalam hal ini antikristus, rupa dan representasinya. Jadi bukan cuma patung ya, representasinya akan diikuti dan dicari dunia. Ini ikon semuanya, Pak. Ini image semuanya, Bu. Ikoni image itu. Orang kalau lihat Apple digit, tahu itu produk Apple. F yang putih dengan latar biru, Facebook. G itu Google dengan warna-warni. Yang sekarang di kiri bawah itu lambang Meta. Ini kan sebuah representasi. Ini kan sebuah ikoni yang diterjemahkan LI sebagai patung tadi. Ini kan image, ini kan profile dari sebuah perusahaan teknologi atau perusahaan media sosial yang menguasai dunia saat ini. Sekarang masih 2 dimensi gambarnya. Tapi nanti bisa dibuat AI-nya. Sehingga Apple-nya itu benar-benar Apple yang hidup. Mungkin tulisan huruf V-nya bisa Facebook-nya lebih hidup. Ya. Sehingga akhirnya bisa bicara. Apa susahnya membuat Apple ini menjadi 3 dimensi dan akhirnya bisa berbicara? Coba bayangkan, Yohanes ketika melihat ini, gimana dia menggambarkannya? Dia nggak ngerti teknologi AI. Dia nggak ngerti itu manusia, robot. Ya. Makanya dia bilang, patung antikristus itu. Ikoni yang penema, yang bernyawa. Nah, dengan AI dan kecanggihan teknologi ke depan, apa susahnya membuat semua ikon yang saya bilang ini, ikoni, image ini lebih hidup dari sekedar faktor 2 dimensi yang ada seperti ini. Jadi bagaimana manusia akhir zaman menyembah antikristus? Bukan dengan sujud menyembahnya. Nggak akan nanti, saya percaya. Ketika antikristus muncul, terus manusia cium tanah sambil sujud seperti orang muslim sholat. Bukan begitu. Tapi melainkan mengikatkan dirinya secara sadar dengan antikristus lewat apa? Tafsiran saya. Lewat ikatan ekonomi, teknologi, dan sosial media. Yang memang dijadikan alat oleh antikristus untuk mencengkram manusia dalam genggamannya. Nanti manusia menyembah antikristus bukan dengan memuja-mujanya. I love you, I adore you, gitu kan sambil angkat tangan. Nggak gitu. Melainkan dengan menghalalkan segala cara. Seperti sekarang ini. Orang kalau mau beli iPhone seri terbaru, menghalalkan segala cara. Pokoknya kalau perlu berkemah deh. Ya. Agar bisa mendapatkan produk tertentu dari antikristus. Representasinya, ikoninya, image-nya dia. Ya. Dan menjadikannya suatu prestasi ketika mendapatkannya. Seperti orang sekarang ini. Bangga banget kalau nenteng iPhone 13 Pro. Merasa bahwa dia adalah orang yang berhasil. Orang yang sukses. Antikristus nanti akan membuat itu. Sehingga manusia tidak menyembahnya seperti ini. Sujud sambil cium tanah. Tapi berusaha untuk mendapatkan apa yang ditawarkan antikristus dengan sukarela. Bahkan rela mengorbankan segalanya. Inilah penyembahan modern. Tampaknya beda dengan menyembah yang kita pahami. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, esensinya sama. Kita menghormati, kita mau mengikuti, kita membutuhkan, dan dilakukan dengan sukarela. Nah, bagaimana antikristus membuat dirinya disembah dunia? Bukan dengan kekerasan fisik dan psikis, melainkan dengan menina-baukan manusia lewat kemudahan, kesenangan, kenikmatan ekonomi, teknologi, sosial media, sehingga manusia lupa tanggung jawab kepada sesama dan terutama kepada Tuhan. Nanti yang namanya handphone, yang namanya sosial media, itu akan lebih canggih, saudara. Sehingga manusia akan lebih dipermudah. Hidup manusia modern tuh lebih mudah. Zaman nenek moyang kita, zaman nenek saya, kakek saya, itu jalan itu kalau dari kampung ke kampung itu kuat hari ini. Orang baru muterin pasar dari kios cabai ke kios daging aja udah. Sekarang ini manusia maunya yang simple, yang sederhana, yang tidak ribet, dan itu yang ditawarkan oleh antikristus nanti. Sehingga ketika itu ditawarkan, manusia akan dengan cepat mengambilnya. Karena itu
bagi mereka praktis. Mereka tidak menyembah, tapi sebenarnya sudah menyembah dalam pengertian esensi dari kata menyembah. Bukan dengan membunuh. Antikristus nggak akan membunuh, Pak. Kalau membunuh hari ini pasti akan ditolak oleh dunia. Tapi dengan segala produknya tadi, antikristus membuat manusia semakin jauh dalam persekutuannya dengan Tuhan. Jadi antikristus nggak mungkin nembak gitu. Kalau manusia akhirnya tergoda dengan kecanggihan teknologi, terhisap dengan sosial media yang semakin asik nanti di akhir zaman, maka manusia-manusia ini akan lupa akan Tuhan, lupa ibadah, dan tanpa dibunuh, dia sebenarnya akan mati. Makanya ketika nanti yang tidak menyembahnya akan dibunuh, itu saya tafsirkan bukannya dibunuh dor gitu. Ya otomatis, ya. Dunia nanti kan tergantung sama kecanggihan teknologi. Dunia nanti kan tergantung dengan sosial media yang canggih tadi. Maka manusia-manusia yang tidak mau mengikuti akan binasa dengan sendirinya. Akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Ya dia kalau nggak bisa belanja, nggak bisa beli, nggak bisa ngelakuin apapun, dia gaptek, ketinggalan, mati. Maka hari-hari ini orang yang paham dengan teknologi, orang yang paham dengan sosial media akan bertahan. Ojek yang biasa hilang sekarang ini. Pakai teknologi Gojek itu, saudara. Benar nggak? Perhatikan, inilah penaklukan modern. Tampaknya beda, tapi esensinya sama. Nah, solusinya untuk kita apa? Ayat ini ayat yang sangat menguatkan saya dan saya mau bagi kepada saudara. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Maksud saya dari ayat ini, gunakanlah semua produk antikristus nanti. Saya tidak bilang YouTube, Facebook, Netflix itu produk antikristus, tapi nanti antikristus akan muncul dengan hal-hal yang kurang lebih seperti tadi, tapi lebih tajam, lebih memudahkan, lebih gampang, lebih sederhana, lebih praktis. Gunakan itu semuanya. Ya. Tapi gunakan itu semuanya supaya saudara bisa melayani Tuhan. Supaya saudara bisa punya teman. Sebab kalau saudara nggak gunakan produk antikristus itu, saudara pasti akan mati. Mati konyol gitu. Nangkep ya? Jadi Bapak Ibu harus mengikuti itu semuanya. Perkembangan zaman seperti saya bilang tadi. Saya kripto belajar. Saya nabung kripto juga. NFT saya lagi belajar. Apa sih NFT ini? Ya, saya belajar semuanya, saudara. Tapi saya gunakan seperti saya menggunakan YouTube ini. Nggak seperti YouTuber lain. Yang gunakan untuk prank orang. Bikin konten-konten yang aneh-aneh. Sekedar untuk viral saja. Tapi saya di sini saya pakai. Kalau nanti dibilang ini adalah produk antikristus, saya pakai produk ini. Tapi saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya gunakan mamon yang tidak jujur itu. Supaya nanti ketika memang semuanya itu berlalu, ya, pertama saya bisa melewati zaman itu, dan andai kata itu nanti Tuhan bilang akan dibinasakan, saya yang menggunakan mamon yang tidak jujur itu untuk kemuliaan Tuhan, saya tetap diterima dalam kemah yang abadi. Ini yang Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi, sudah tahu bagaimana agar tidak jadi penyembah antikristus. Sederhana, jadilah orang yang bijaksana. Dan bijaksana itu tidak bisa didapat selain Bapak Ibu punya kedekatan dengan Tuhan. Dan kedekatan dengan Tuhan itu tidak bisa didapatkan tanpa kau bayar harga. Maka, terikatlah, maulah join dengan komunitas-komunitas anak Tuhan. Entah itu gerejamu. Pilih komunitas yang baik itu. Pilih guru yang baik itu. Pilih pendeta, gembala yang mengajarkan yang baik itu. Dan banyak yang baik di luar sana, saudara. Jangan salah berada di komunitas yang salah. Supaya saudara terus punya kepekaan. Berada di kelompok yang benar-benar seroh dengan kita. Yang memahami tentang nubuatan akhir zaman. Yang bisa saling mengingatkan satu dengan lainnya. Yang bukan cuma bilang, ini salah, ini chips, ini. Tapi nggak memberikan solusi. Ya. Bangunlah kepekaan itu. Karena di akhir zaman saya yakin, nanti akan semakin disingkapkan. Saya yakin apa yang saya tafsirkan hari ini, ke depan nanti akan lebih tajam lagi.
Dan kalau kau diberkati, terus bisa join dalam program ini ke depannya. Ya, sebab di program ke depannya, kalau Tuhan taruhkan sesuatu yang baru, saya akan bagikan kepada saudara. Karena saya rindu banget kita semuanya diselamatkan. Kita nggak jadi orang yang kayak di goa gitu. Di zaman canggih, nggak bisa teknologi, nggak bisa YouTubean, nggak bisa Instagram, nggak ngerti itu TikTok apa. Jangan jadi orang yang kayak di zaman goa gitu, saudara. Kripto, coba pelajari aja, cari tahu, paling nggak ngerti lah. Ya. Sehingga kalau nanti memang itu zamannya harus di situ, ya kita pakai, kita gunakan. Tapi bukan kita pakai dan gunakan seperti orang dunia yang terikat dengan itu. Nangkap ya? Kita bukan menyembah itu. Kita bukan bergantung pada itu. Tapi kita gunakan itu. Agar lewat itu, kita bisa terus memuliakan Tuhan. Dan jadi kesaksian yang hidup, memberkati banyak orang di sekitar kita. Semoga dipahami, semoga jadi berkat. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kalau saudara diberkati lewat program ini, dicerahkan lewat penyingkapan ini, saudara bagikan program ini kepada yang lainnya. Supaya mereka juga bisa disingkapkan juga, bisa paham juga, bisa mengerti juga bagaimana dunia di akhir zaman nanti menyembah antikristus. Sehingga masing-masing kita lewat program ini, saya berharap saya kayak efek domino gitu. Semakin orang mengerti bagaimana dengan bijaksana kita harus menggunakan alat-alat yang ditawarkan dunia hari ini, dan kita gunakan dengan bijaksana dan tidak salah dalam menggunakannya. Nangkap ya, antikristus akan menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita hari ini untuk menjerat kita. Sehingga kalau kita nggak bijaksana, kita nggak peka, kita akan terikat dan menyembah dia dengan menggunakan semua tadi, dengan bergantung sama semua tadi, dengan mengidolakan semua tadi, dengan mengejar semua tadi. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. Dan ini mengerikan. Saya nggak pengen saudara begitu. Kalau saudara tidak pengen saudara yang kau kasih tidak seperti itu, berikan program ini. Kasih linknya di Japri, ya, share link ini kepada mereka, supaya mereka akhirnya paham semuanya. Dan besok minggu kita ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk ibadah online di jam 11 di channel ini. Saya akan membagikan satu kebenaran yang Tuhan taruhkan di hati saya, yang memberkati saudara, saya pastikan. Dan kalau saudara di wilayah Serpong dan sekitarnya, di Tangerang, silahkan datang beribadah bersama kami. Kami ada di apartemen Tripark BSD, ya, itu di belakang Giant dulu, ya, di samping Hotel Pop BSD. Ada apartemen Tripark, kami di lantai 1. Kita ibadah cuma sekali setiap hari Minggu jam 11. Kalau Bapak Ibu jauh dari Serpong, di Jakarta, di Bogor, nggak usah jauh-jauh ke tempat kami. Ikuti aja ibadahnya lewat online. Dan saya percaya kok lewat online juga kalau kita hatinya mau datang kepada Tuhan, berkat yang sama, urapan yang sama, berkat yang sama, urapan yang sama, berkat yang sama, urapan yang sama. Yang dialami orang yang datang ke gereja secara onsite, itu juga kau bisa dapatkan secara online. Yang penting hati kita benar-benar mau datang kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi terima kasih buat kebersamaannya, dan tunggu program-program berikutnya di channel ini yang pastinya saya siapkan untuk memberkati banyak orang. Saya rindu apa yang saya miliki saya bagi. Saya rindu saya jadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu komunitas The Way, gereja JKI The Way, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Selamat malam. God bless you all.